Sobat Interested dimanapun berada, semoga dalam keadaan baik dan sehat walafiat ya. Kembali lagi bersama aku, Bea, dan kali ini kita mau membahas salah satu topik yang umum ditanyakan dalam IELTS Speaking Part 1, yaitu tentang kampung halaman atau hometown. Dan kita akan bahas satu contoh pertanyaan, yaitu, can you describe your hometown? Oke, so let's go. Oke, ini contoh versi aku ya teman-teman. So, can you describe your hometown? Well, my hometown is called Bandung City, and it's the capital city of West Java Province. It's about a 2-hour drive from Jakarta, the capital city of Indonesia, and is one of the most populated cities in the country. My hometown is surrounded by mountains, which makes the air cool in general. I lived in one of the suburbs, but it takes around 20 minutes by car to get to the city center, if there are no traffic jams, that is. Jadi seperti itu contohnya kira-kira. Nah, pastinya teman-teman akan berbeda-beda, akan bervariasi, disesuaikan juga dengan keadaan teman-teman masing-masing. Gitu. Nah, sekarang kalau di bahasa Indonesia kan, untuk sampel yang ini jadinya kira-kira seperti ini. Kampung halaman saya bernama Kota Bandung, dan merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Barat. Jaraknya sekitar 2 jam dengan mobil dari kota Jakarta, yaitu ibu kota Indonesia, dan merupakan salah satu kota yang paling padat penduduknya di negara ini. Nah, kampung halaman saya ini dikelilingi oleh pegunungan yang membuat udaranya sejuk secara umum. Nah, saya tinggal di salah satu daerah pemukiman, tapi jaraknya sekitar 20 menit kalau mengemudi untuk bisa nyampe ke pusat kota, seandainya tidak ada kemacetan lalu lintas. Oke, nah sekarang kita coba bedah beberapa contoh pola kalimat yang bisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dengan topik seperti ini. Oke, kelompok pola kalimat yang pertama. Tapi ini belum semua ya, teman-teman. Jadi ini hanya beberapa contoh aja. Tentunya akan masih banyak lagi dan bervariasi. Oke, yang pertama kalau kita mau menjelaskan atau menyebutkan nama hometown kita, kita bisa bilang, my hometown is called blah 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 town, blah 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 city. Terus kalau memang kebetulan merupakan ibu kota sebuah provinsi di Indonesia, kita bisa bilang, it's the capital city of blah 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 province. Tapi kalau bukan, nggak masalah juga, kita bisa bilang it's a city or it's a town in blah 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 province. Terus kita bisa menambahkan berbagai macam detail, ya, berbagai macam penjelasan untuk mendeskripsikan hometown kita. Salah satunya misalnya jarak dari kota besar terdekat, gitu ya, kota besar lain yang terdekat. Misalnya, it's about a 2-hour drive, a 2-hour flight, 2 hours away by train from Jakarta. Misalnya. Terus kalau mau bahas, bukan bahas, tapi menyebutkan populasinya, kita bisa bilang, it's one of the most populated cities in the country. Atau kalau mau menyebutkan angka populasinya, kita bisa bilang, around 2 million people live in this area. Gitu. Nah, yang berikutnya, ada beberapa contoh lain. Kalau misalnya kita mau menyebutkan aja gitu ya, hometown kita itu seperti apa. Ya ini bisa macam-macam ya teman-teman. Contoh gampangnya, my hometown is a beautiful city. Misal gitu ya. Terus kalau kita mau cerita tentang tempat tinggal kita gitu ya, daerah spesifik di mana kita tinggal. Kalau sekarang masih gitu ya, kita bisa bilang I live in a suburban area misalnya. Tapi kalau udah pindah kota domisili, berarti kan kita harus menggunakan yang namanya simple past tense ya. Jadi I lived in a suburban area called blah 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 blah. Misalnya. Terus kalau mau cerita dulu hometown saya seperti apa atau pernah memiliki apa, kita bisa menggunakan it used to be. Misalnya it used to be cool, but now it's hot. Misal. Atau it used to have a lot of city parks, but now it has a lot of malls. Gitu ya. Jadi kalau cerita keadaan dulu ya harus pakai simple past tense. Tapi kalau misalnya
cerita keadaan sekarang ya tentunya kita menggunakan simple present tense gitu. Nah, ciri-cirinya untuk simple present tense itu misalnya penggunaan kata-kata seperti are, is, kemudian kata kerja bentuk satu atau kata kerja bentuk s yang ada s-nya. Tapi kalau simple past tense itu biasanya kata kerja bentuk kedua atau ada imbuhan d atau ed-nya. Begitu. Nah, kalau yang berikutnya, kalau misalnya kita mau bilang terdapat atau ada gitu ya, ada apa gitu ya, ada apa aja di hometown kita. Kalau cuman satu ya, kalau jumlahnya satu, kita bisa bilang there is a bla 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 in bla 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 bla. Itu kalau mau cerita lokasinya atau letaknya ada di mana. Tapi kalau ada banyak, jadi jamak ya, kita bisa menggunakan there are bla 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 in bla bla bla. Contoh, there is a huge water fountain in the city center. There are a lot of malls in the city center. Begitu. Oke, nah yang berikutnya kita mau lihat beberapa contoh kata-kata yang sangat umum yang kita bisa gunakan untuk mendeskripsikan hometown kita. Or any other town or city in general. Kalau mau cerita tentang jenis daerahnya, kita bisa bilang urban area, suburb area, rural area. Terus kalau mau cerita banyak banyak kegiatannya gitu ya, kotanya sangat sibuk misalnya, kita bisa bilang busy or hectic. Terus kalau banyak acara, banyak kegiatan, kita bisa bilang lively, vibrant. Kalau tentang pemandangannya indah, kita bisa bilang beautiful or picturesque. Terus kalau tentang masyarakatnya, kalau kita mau bilang masyarakatnya akrab gitu ya, atau kekeluargaannya kuat, kita bisa bilang close-knit community. Nah, nanti penggunaan di kalimatnya ya tergantung kita mau ngomong apa gitu. Oke? Nah, yang berikutnya, teman-teman. Saya pengen tahu versi teman-teman sendiri seperti apa. Please let us know in the comments. Bisa menggunakan contoh-contoh kata-kata yang tadi, pola-pola kalimatnya juga, or just create your own and let us know. Next. Oke, untuk informasi lebih lanjut, teman-teman, kalau mau konsultasi tentang persiapan bahasa Inggris, kelas IELTS, TOEFL, dan juga konsultasi untuk studi di luar negeri, teman-teman bisa kontak kami langsung di WhatsApp 0821 1951 5452, bisa juga mampir ke kantor kami di Bintaro, bisa juga email kami di contact@interestedu.com. Boleh juga lihat-lihat di website kami www.interestedu.com. Any way you can, please do. So stay tuned for more. Masih lebih banyak lagi, masih banyak banget materi dan topik yang bisa kita bahas, dan banyak juga yang kita bahas di kelas-kelas persiapan bahasa Inggris, IELTS, dan TOEFL. Kalau teman-teman mau ikut prediction test juga bisa hubungi kami. Oke, so semoga video ini bermanfaat. If you think so, please like this video, subscribe to our channel, and follow us on other social media platforms such as Facebook and Instagram. You can also share this video too and tag us if you can. Awesome. So thank you very much for watching. Hope it's useful for you. And we look forward to seeing you in our next videos. Bye-bye.